Halo, selamat datang di Vivnuha Tarot. Ya, apa kabar kalian semua? Ya, kali ini saya mau pilih kartu ya dengan tema pandangan dia atau mereka kepadamu. Ya, Hmm. Di sini ada 3 kartu. Ya, ada 3 pilihan kartu ya. Di sini kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Ya, pilih sesuai intuisi kalian. Ya, saya ingatkan ini general reading ya, nggak akan semuanya resonate karena ini pembacaan umum, ya energinya banyak orang. Jadi bisa resonate, bisa enggak. Bisa juga vice versa ya, kebolak-balik energinya. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik, ambil yang bermanfaat, dan jangan lupa serahkan semuanya beri yang Maha Kuasa. Oke ya, saya akan bacakan untuk kartu pertama dulu. Kartu pertama ya, pilihan pertama. Ini pandangan mereka terhadapmu. Ya, kamu itu orang yang menyenangkan. Ya, itu kata kata pertama yang aku lihat dari kartunya. Kamu tuh orang yang menyenangkan, kamu itu playful gitu ya. Kamu itu seru diajak main. Kamu tuh nggak ngebosenin gitu. Ya. Dan kamu hadir saat ini, momen saat ini. Ya, kamu menikmati hidup kamu. Di sini ya, kamu itu tidak membawa beban. eh Katakanlah kamu tuh bekerja gitu ya. Ya, ketika kamu bekerja, kamu akan fokus pada pekerjaan kamu. Kamu akan serius dengan pekerjaan kamu. Tapi ketika kamu udah selesai dengan pekerjaan kamu tidak akan membawa beban itu keluar gitu ya. Beban pekerjaan kamu ya akan hanya sampai di ruang kerja gitu ya. Setelah keluar dari ruang kerja, setelah keluar dari pintu ya udah, kamu nggak akan ngebawa beban itu gitu ya. Dan tapi di sini energi yang paling aku rasakan adalah playful ya. Kamu orang yang seru. Kamu itu seru diajak main gitu ya. Kamu tuh seru diajak happy-happy gitu. Kamu tahu gimana caranya untuk membuat orang-orang itu merasa seneng, merasa terhibur gitu ya. Kamu orang yang energinya ringan. Kamu tidak membawa beban masa lalu dan juga tidak membawa kecemasan masa depan gitu ya. Jadi mungkin di sini kamu ini orang yang emang udah selesai dengan masa lalu kamu, gitu ya. Sudah tidak ada penyesalan dengan masa lalu kamu. Tapi kamu juga tidak ada kecemasan dengan masa depan kamu. Jadi kamu itu hadir saat ini, ya di momen ini, ya menikmati hidup, gitu. Ya, oke. Aku akan dengan kartu tarotnya di sini udah aku shuffle kartunya untuk mempercepat ya. Pandangan mereka terhadapmu. Iya. Dari 2 kartunya ini, kartunya emang bagus sih. Pandangan mereka terhadapmu, kamu itu emang udah bahagia dengan hidupmu. Ya, untuk kalian yang udah menikah, mereka melihat kamu memiliki kehidupan yang bahagia, kamu memiliki pernikahan yang bahagia, gitu. Ya, dan memang di sini mereka menyadari uh, kebahagiaan kamu itu bukan semata-mata karena hanya berkah gitu ya, tapi di sini ada perjuangan, ada usaha, ada kerja keras dari kamu ya. Bagaimana kamu sekarang memiliki hubungan yang sehat dengan pasangan kamu, memiliki hubungan yang sehat dengan siapapun gitu ya. Tapi karena kamu memang menciptakan itu gitu ya. Kamu sadar bahwa hubungan yang sehat itu memang butuh usaha
gitu ya. Contoh ketika kamu ingin dihargai, ya kamu harus menghargai diri kamu sendiri, ya. Kamu harus menghargai orang lain, begitu. Kamu tidak suka dengan yang namanya konflik, gitu ya. Jadi ya tipikal orang kayak kamu tuh nggak nggak akan rusuh, nggak akan bikin drama, gitu ya. Karena ya kamu ingin kedamaian, gitu ya. Kamu ingin hubungan yang sehat, hubungan yang damai. Jadi mungkin di sini kayak orang melihat pandangan mereka. Mungkin ada sebagian orang atau segelintir orang yang suka mengusik kamu, ya, suka memancing masalah, gitu ya. Tapi kamu tidak merespon, tidak bereaksi. Dan dari situ mereka sadar, mereka tahu kalau kamu emang nggak suka yang namanya dengan konflik, gitu ya. Kalau ada masalah ya memang harus dibicarakan, harus diselesaikan, tapi bukan dengan saling menyalahkan ya, melempar kesalahan kemana gitu. Jadi kamu tahu bagaimana membuat hubungan tetap sehat, harmonis ya. Hubungan yang sehat, hubungan yang harmonis, hubungan yang saling menghargai satu sama lain itu tidak berarti tidak ada konflik, tidak ada masalah ya. Tetap ada. Masalah tetap ada, kesalahpahaman tetap ada, tapi kamu punya kemampuan untuk menyelesaikan begitu. Tanpa drama, tanpa menyalahkan gitu ya. Jadi kamu tuh orang yang aku akan katakan di sini ya, ketika terjadi masalah dengan siapapun, ya kamu akan lebih fokus kepada bagaimana menyelesaikan gitu ya. Tidak. Jadi orang tidak akan merasa disalahkan sama kamu gitu. Ya akhirnya dari sikap kamu, ya orang akhirnya respect gitu ya. Ya dia akhirnya respect sama kamu, akhirnya menghormati sikap kamu karena ya kamu ini tipikal orang yang mengayomi, ya pinter ngemong gitu ya, pinter ngemong, mengayomi, dan di sini energi yang paling besar yang aku rasakan ketika terjadi sesuatu, kamu tidak akan sibuk mencari, kamu tidak akan menyalahkan siapapun gitu ya. Dan ini yang bikin orang lain itu merasa aman sama kamu, merasa nyaman, ya. Karena mereka sadar mereka salah, tapi kamu tidak menyudutkan mereka, tidak menyalahkan mereka, begitu, ya. Dan mereka bisa merasa aman ketika sama kamu, gitu. Kamu orang yang tulus, kamu orang yang tulus, kamu orang yang legowo, kamu orang yang ikhlas, ya. Dan di sini yang akan aku katakan ya, mungkin yang mereka tidak tahu ya, mereka melihat kamu, ya, memandang kamu adalah orang yang tulus, orang yang legowo, orang yang ikhlas, gitu ya. Kayak apapun yang mereka lakukan ke kamu, kamu tidak pernah membalas. Kamu tetap memaafkan mereka, merangkul mereka, gitu. Ya, dan di sini yang akan aku katakan, yang mungkin mereka nggak sadari, ya, ini karena kamu sudah berdamai dengan diri kamu sendiri. Ya, kamu udah selesai dengan diri kamu sendiri. Kamu udah memaafkan masa lalu kamu, gitu ya. Apapun yang terjadi di dalam hidup kamu udah memaafkan. Tidak ada lagi penyesalan, tidak menyalahkan ya, tidak mental korban gitu. Dan kamu juga tidak mencemaskan apa yang terjadi di masa depan.
gitu ya. Contoh kayak, ya kalau orang mau sama aku, oke. Kalau enggak, ya enggak apa-apa, gitu ya. Kayak gitu. Jadi udah tidak terikat, gitulah. Udah terikat, udah tidak terikat, udah tidak ada kemelekatan dengan apapun. Gitu ya, kamu menjadi diri kamu sendiri apa adanya, gitu. Mungkin kalau ada orang yang bikin rusuh sama kamu bisa memahami dari sudut pandang dia gitu ya. Aku rasa di sini kamu banyak pemakluman sih, ya pemakluman. Kenapa? Karena kamu bisa memahami dari sudut pandang orang lain. Jadi kamu tidak mudah menghakimi, begitu ya. Pandangan dia, mereka kepadamu. Hidup kamu tuh seperti banyak berkah, ya. Hidup kamu tuh seperti sangat beruntung. Banyak sekali keberuntungan yang kamu miliki, ya, di mata mereka. Di sini juga ada kesuksesan secara finansial, ya, mereka melihat kamu orang yang sukses secara finansial, ya, orang yang stabil. Jadi pandangan dia mereka kepadamu, kamu tuh seperti sudah memiliki semuanya, ya. Kamu punya pekerjaan yang stabil, penghasilan yang stabil, gitu ya. Kemudian kamu memiliki hubungan yang sehat. Kamu juga memiliki hubungan yang baik dengan diri kamu sendiri, gitu ya. Ya, semua berawal dari bagaimana hubungan kamu dengan diri kamu sendiri, ya. Ketika kamu sudah memiliki hubungan yang baik dengan diri kamu sendiri, ya. Di luar itu akan mengalir dengan sendirinya, gitu ya. Hubungan kamu dengan orang lain menjadi lebih baik, lebih sehat, gitu ya. Hubungan kamu sama Tuhan jadi lebih baik, ya. Dan keberlimpahan keberuntungan itu akan mengikuti, begitu, ya. Oke, saya akan dengan kartu oracle-nya. Pandangan dia mereka terhadapmu. Ya. Ini relate ya sama kartu-kartu sebelumnya. Ya, aku rasa memang di sini energi yang paling besar yang aku rasakan dari kamu adalah memang kamu udah selesai dengan hidup kamu. Makanya kayak yang kamu apa ya? Kayak kedamaian hati kamu, kedamaian hidup kamu, kedamaian batin kamu itu harga yang tidak bisa ditawar, gitu ya. Gitu. Kamu orang yang mendamaikan. Kamu udah damai dengan diri kamu sendiri, ya. Kamu udah tenang dengan hidupmu. Hidup kamu tuh penuh kedamaian, penuh ketenangan. Karena apa? Karena kamu sudah tidak memiliki kemelekatan dengan apapun. Ya, kamu udah selesai dengan hidupmu, kamu udah nerima apapun yang terjadi dalam hidupmu, takdirmu, ya. Kamu perjalanan hidupmu, ya udah, kamu udah damaikan semuanya, kamu udah selesai, kamu udah terima. Dan apa yang mereka dapatkan dari kamu, ya, yang kamu berikan keluar adalah kedamaian juga. Orang bisa merasakan damai ketika bersama kamu karena kamu sudah tidak ngejudge, kamu ya sudah tidak menghakimi, kamu mampu memahami mereka, kamu merangkul mereka, gitu. Jadi damai, ya. Mereka merasakan ketika bersama kamu ada rasa damai, ada rasa tenang, ada rasa aman. Karena apa? Ya ini, kamu udah damai dari dalam, begitu, ya. Pandangan mereka, ya, transformasi, ya. Aku rasa di sini sebagian besar dari kamu
pernah mengalami kehidupan yang tidak mudah di masa lalu. Ada transformasi, ada perubahan besar-besaran di dalam diri kamu, gitu ya. Jadi jiwa kamu itu udah bertransformasi, gitu ya. Dengan diri kamu yang sekarang, itu memang kamu pernah melalui perjalanan yang tidak mudah, gitu. Ya, mereka tahu itu, gitu. Dan kamu seperti memberi cahaya, membawa cahaya di kehidupan mereka. Banyak hal yang bisa dipelajari dari kamu. Mereka banyak belajar dari kamu. Ya, bagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri, bagaimana kamu menghormati, menghargai, menerima diri kamu apa adanya, ya. Dan itu terlihat dari bagaimana kamu memperlakukan mereka. Ya, orang yang udah selesai dengan dirinya sendiri, udah berdamai dengan hidupnya, hubungan dengan orang-orang di sekitar juga akan membaik. Begitu. Oke ya, sampai di sini dulu readingannya. Ya, di sini zodiak yang terbaca yang paling kencang aku rasakan ada di Pisces, Cancer, Scorpio. Ya, energinya kencang banget. Kemudian ada Gemini, Libra, Aquarius. Ya, di sini juga kencang energinya. Kemudian ada Taurus, Virgo, Capricorn, lebih kencang di Capricornnya. Ya, untuk zodiak yang tidak terbaca di sini bukan berarti ini bukan readingan buat kamu ya. Sesuaikan aja dengan energi kamu saat ini. Ya, oke ya. Sekian dulu readingannya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih juga yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Doa yang terbaik untuk kalian semua. Ya, sampai jumpa. Oke, sekarang lanjut ke file nomor 2. Halo, file nomor 2. Ini pandangan mereka kepadamu. Ya. Pandangan mereka kepadamu. Aku rasa di sini aku merasakan dari kartunya. Kamu itu memiliki perjalanan yang tidak mudah. Gitu ya. Ada beban emosi, ada tekanan hidup. Tapi di sini yang mereka lihat kamu seperti sudah mampu melepaskan beban. Ya, kamu seperti udah ketika beban itu sudah tidak kuat kamu bawa gitu ya, kamu akan menaruh, kamu melepaskan gitu ya. Kamu memilih untuk berdamai. Kamu menginginkan hidup yang lebih ringan. Ya, jadi kamu melepaskan hal-hal yang sudah tidak bisa kamu kendalikan, yang sudah tidak bisa kamu kontrol. Gitu. Ya. Di sini bisa mungkin seperti hubungan, ya, hubungan yang toksik atau pekerjaan ya, pekerjaan yang terlalu menuntut ya, yang tidak seimbang gitu ya antara tanggung jawab dengan ya dengan upah yang kamu terima gitu ya, dari aspek apapun di sini. Ya, sesuaikan aja dengan kamu ya, sesuaikan aja dengan hidup kamu begitu. Tapi di sini energi yang aku rasakan, meskipun di sini aku rasa memang masih berat ya, tapi kamu pelan-pelan mulai melepaskan, kamu mulai menyadari ini tidak benar gitu ya, ini hanya akan membuat kamu semakin tidak bisa kemana-mana gitu ya. Ini hanya akan semakin membebani kamu. Jadi pelan-pelan kamu berusaha untuk melepaskan. Ya, tapi ada juga sebagian dari kamu yang emang udah lepas.
Ya udah melepaskan beban itu. Oke. Untuk kartu tarotnya udah aku shuffle di sini ya. Ini untuk mempercepat aja biar lebih cepat gitu ya. Oke, pandangan mereka terhadapmu. Ya, kamu sekarang lebih fleksibel. Ya, fleksibel aja gitu. Ya, hidup tidak terlalu dibikin pusing gitu ya. Jalanin aja. Nikmatin aja. Bikin seru aja gitu. Kamu lebih fleksibel menghadapi setiap hal, setiap permasalahan. Kamu sudah tidak lagi membawa perasaan kamu di mana ya sesuatu yang hanya menguras emosi, menguras energi, ya udah kamu tidak terlalu terpaku gitu ya. Kayak gimana ya? Ya kalau kamu bisa selesaikan ya udah selesaikan, kalau kamu nggak bisa ya udah lepaskan begitu. Jadi energinya ringan, ya udah ngalir aja, fleksibel aja. Ya kamu lebih mudah untuk menghadapi kamu lebih mudah beradaptasi dengan situasi apapun sekarang gitu ya. Sudah nggak menye-menye lagi. Sudah nggak dibawa baper lagi ya gitu. Apa yang bisa kamu kontrol, apa yang nggak bisa kamu kontrol, nggak bisa kamu kendalikan, ya udah lepaskan gitu. Dan sekarang kamu lebih happy ya, lebih happy, lebih ceria, lebih asik, lebih seru gitu ya, karena energi kamu ringan di sini ya. Ya, melepaskan ya. Bagaimana pandangan mereka padamu? Ada kesedihan di sini ya. Kamu pernah mengalami banyak kehilangan ya di sini ya. Tapi lagi-lagi dari kartunya, dari 4 kartunya ini ya, kalau dibilang ini adalah masa lalu kamu. Maksudnya kamu pernah mengalami kehilangan ya. Kamu pernah mengalami kesedihan yang luar biasa dalam gitu. Tapi kamu sudah berdamai, kamu sudah melepaskan gitu ya. Kamu sudah lepas. Di sini dari 4 kartunya, Mimi ini tentang kontrol ya. Lagi-lagi emang tentang kontrol. Kartunya berbicara tentang kontrol. Dulu kamu pernah mengalami kesedihan. Ini karena kamu masih menggenggam erat sesuatu yang tidak bisa kamu kontrol gitu ya. Kamu masih melekat pada hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol, yang tidak bisa kamu kendalikan gitu ya. Contoh mungkin di sini kayak kamu masih melekat dengan bagaimana persepsi orang terhadap kamu, tidak, kamu masih melekat dengan penilaian orang, melekat dengan sikap orang, atau di sini juga kamu masih melekat dengan harta benda. Dan kamu sadar, ya, kamu masih terpaku di situ, melekat di situ, dan disitulah sebenarnya yang membuat kamu akhirnya disadarkan gitu ya. Dari kehilangan, itu akhirnya kamu tersadar. Ada kesadaran di sini, ya. Kamu tersadarkan. Ada bimbingan juga yang aku rasa di sini ya. Ada bimbingan dari Ilahi, ada bimbingan dari Tuhan. Jadi
Kamu tidak berjalan sendiri di sini. Kamu tidak sendirian. Ada Tuhan yang membimbingmu, ya. Ada malaikat pendampingmu yang membimbingmu, yang menjaga kamu, atau di sini juga leluhurmu, ya, menjaga kamu. Tapi di sini yang aku rasakan, ya, kamu mampu melalui semuanya. Kamu mampu melalui kesedihan demi kesedihan itu karena memang kamu tidak sendiri. Ya mungkin kamu merasa seolah-olah kamu seperti sendiri, tidak ada yang peduli sama kamu, tidak ada yang memahami kamu, ya. Tapi yang harus kamu tahu, mungkin orang tidak paham dengan kamu, mungkin orang tidak peduli sama kamu, tapi ada Tuhan yang peduli sama kamu, ya. Tuhan bersama kamu, Tuhan membimbingmu, Tuhan ngejaga kamu. Dan Tuhan juga yang memberikan kesadaran ke kamu. Gitu. Kamu diberi kesadaran untuk apa, atau kamu diingatkan untuk melepaskan hal-hal yang di luar kendali kamu. Kamu dibimbing untuk melepaskan kemelekatan, ya, satu persatu gitu. Emang ini tidak sekaligus, ya, yang aku rasakan. Ya, pelan-pelan kamu mulai melepaskan kemelekatan. Ya, hal-hal yang ya di sini yang membuat kamu sedih, yang membuat kamu kehilangan adalah karena kamu terlalu melekat pada suatu hal. Ya. Tapi Six of Swords ini mengatakan kamu udah lepas dari semuanya dan kamu sekarang, ya, sudah ada di fase yang udah berdamai dengan masa lalu kamu. Apa yang terjadi di masa lalu kamu, ya, kamu menerimanya dengan ikhlas, dengan penuh legowo. Kamu menyadari semua itu adalah memang bagian dari perjalanan kamu, gitu. Ya, di sini orang melihatmu, kamu seperti orang yang ya udah terkoneksi dengan ilahi, gitu ya. Kamu semakin spiritual sekarang, gitu ya. Jadi apa yang terjadi di masa lalu itu menjadikan kamu orang yang spiritual sekarang, gitu ya. Kamu tidak menyalahkan masa lalu kamu tidak menyalahkan siapapun, gitu ya. Tapi kamu menyadari itu adalah bagian dari proses pendewasaan kamu, ya. Dan mungkin terkadang kamu juga bisa ya terkadang di sini kamu mungkin berterima kasih ya dengan masa lalu kamu, gitu ya. Perjalanan kamu di masa lalu yang tidak mudah itu justru membawa kamu menjadi orang yang lebih bijaksana sekarang, ya, lebih dewasa, lebih spiritual, dan aku rasa di sini memang ada koneksi, ya, koneksi dengan leluhurmu, ya, ada koneksi dengan ilahi, gitu ya. Kamu menjadi semakin spiritual, gitu. Ada rasa syukur yang besar yang kamu rasakan saat ini. Kamu sekarang melihat hidup itu begitu indah, gitu ya. Kamu sangat berterima kasih atas apa yang pengalaman yang kamu lalui di masa lalu, gitu. Dan bagaimana orang melihatmu sekarang? Kamu ada di fase yang apa ya? Kamu kayak sedang menuai karma baik dari perjalanan hidupmu di masa lalu, gitu ya. Karena kamu udah berdamai dengan apa yang terjadi di masa lalu. Kamu seperti Tuhan menghadiahi kamu banyak apa ya, di sini kamu tuh banyak peluang, ya, banyak rezeki, banyak peluang, banyak entah kenapa di sini kayak aku rasa di sini penghasilan kamu itu nggak cuma dari satu bidang, ya. Penghasilan kamu itu tidak hanya dari satu sumber, ada banyak sumber.
Ada banyak sumber penghasilan yang kamu dapatkan sekarang ya. Dan ini mereka melihat bagian dari berkah, berkah kamu. Dan di sini kamu tuh orang yang peka. Kamu tuh orang yang peduli, kamu tuh orang yang care, ya. Kamu orang yang sangat menghargai hubungan, gitu. Kamu menginginkan hubungan yang harmonis, hubungan yang damai, dan kamu tahu bagaimana menciptakan hubungan tersebut. Bagaimana kamu menciptakan hubungan yang sehat, hubungan yang seimbang, ya, hubungan yang saling menghargai satu sama lain, menghormati satu sama lain. Dan kamu di sini sangat caring, sangat ngejaga. Gitu. Ya. Hmm. Ya, pandangan mereka terhadapmu. Nah, kamu itu seperti saluran ya, ya, saluran semesta gitu. Eh, ya, kamu terhubung dengan semesta. Kamu bisa ngebaca tanda-tanda dari semesta. Ya, mungkin di sini kayak angka kembar gitu ya. Ya, tanda-tanda. Kamu bisa ngebaca tanda pesan dari semesta. Ya, dari ilahi, dari Tuhan. Kamu tuh, ya, mereka memandangmu, kamu tuh semakin spiritual. Kamu memiliki energi yang selaras dengan semesta. Ya, ada rasa syukur yang besar di sini ya. eh ya, energi yang selaras dengan semesta. Ya, energi yang menarik keberuntungan, menarik keberlimpahan, ya, menarik rezeki, menarik kebahagiaan. Begitu. Ya, jadi orang melihatmu tuh kayak sekarang makin kesini kamu memang ya bahagia dari semua aspek gitu ya. Kamu memiliki hubungan yang baik ya, memiliki hubungan yang sehat ya, rezeki yang lancar ya, kamu dapat rezeki dari banyak sumber gitu ya. Terus kamu juga semakin spiritual gitu. Ya, kamu enjoy gitu ya ngejalanin hidup gitu. Oke, ya di sini zodiak yang terbaca yang paling kencang ada di Virgo, Taurus, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, ya, Pisces, Cancer, Scorpio, Leo, Aries, Sagittarius. Oke ya. Sampai di sini dulu PL2. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih juga yang udah mendukung channel saya dan subscribe channel saya. Yang terbaik untuk kalian semua ya. Sampai di sini dulu readingannya untuk PL nomor 2. Oke, terima kasih. Bye-bye. Halo, PL nomor 3. Ya, ini pembacaan kamu. Bagaimana pandangan orang padamu, ya. Pandangan orang kepadamu. Ya, kamu itu ya mengikuti arus gitu ya. Ngalir gitu ya. Ya udah, ngalir aja gitu ya. Jalanin aja gitu. Gak gak memaksa. Gak memaksa hidup. Ya, mungkin di sini juga kamu gak begitu banyak target dalam hidup. Ya, gak begitu ambisius gitu. Ya udah, hidup tuh jalanin aja, ngalir aja. Kayak udah terserah Tuhan mau bawa aku kemana gitu. Ya, dan ini memang memberikan apa ya, membuat hati lebih tenang, lebih santai, lebih rileks.
gitu ya. Kamu di sini sudah tidak lagi memiliki standar, ya, menggunakan standar hidup orang lain, ya. Kamu punya standar hidup sendiri, gitu ya. Kalau standar hidup orang lain itu kan, wah harus sukses, gitu ya, harus punya kerja yang mapan, gitu ya, punya usaha yang mapan, yang bagus, kerjaan yang bergengsi, gitu ya, punya rumah yang bagus ya, punya rumah yang tinggi, yang mewah, gitu ya. Kamu udah tidak memakai standar itu untuk kehidupan kamu sendiri. Ya, lebih santai, lebih rileks. Ya, tapi di sini bukan berarti kamu tuh bermalas-malasan, ya, bukan berarti kamu nggak produktif. Ya, tetap kamu kerja, tapi mungkin di sini kerjaan kamu tuh sudah nggak lagi yang ngoyo gitu kan, ngejar target, ngejar lemburan gitu ya. Lebih seimbang, lebih seimbang. Jadi kamu kerja ya tetap kerja, tapi kamu tetap memiliki waktu untuk diri kamu sendiri, gitu ya. Memiliki waktu untuk terhubung dengan diri kamu sendiri, begitu. Ya, di sini kartu tarotnya ya udah aku shuffle sebelumnya biar lebih cepet aja. Ya, di sini aku dapat 5 kartu. Ya, untuk yang lain aku menggunakan 4 kartu, tapi di sini entah kenapa aku dapat pesan 5 kartu. Ya. Bagaimana pendapat orang tentang kamu? Ini dari pile 2, pile 1, pile 2, pile 3. Ya, kayaknya nyambung gitu ya. Hampir sama, hampir sama. Jadi bisa kalian ini yang pile 1 bisa tarik ke pile nomor 3. Ya. Oke, bagaimana pendapat orang lain tentang kamu di sini? Orang melihatmu sekarang itu ya memang selain kehidupan kamu tuh lebih ngalir, ya nggak ngoyo, nggak ambisius, nggak banyak target dalam hidup. Tapi orang juga melihat mereka tuh melihat kehidupan kamu justru semakin berlimpah, semakin banyak keberuntungan yang kamu dapatkan gitu. Ya, di sini mereka melihat hidup kamu itu lebih stabil dari banyak aspek gitu ya. Ya mungkin kamu nggak ngoyo lagi dalam pekerjaan, dalam usaha, tapi mereka melihat ada kestabilan. Ya, kerjaan kamu stabil, ya kehidupan kamu stabil, hubungan kamu stabil, ya hubungan dengan siapapun kamu juga baik. Gitu. Jadi ada achievement, ada keberlimpahan di sini. Kamu juga memiliki apa? Kamu juga sehat, gitu ya. Memiliki kesehatan yang bagus, ya tubuh yang sehat, yang bugar, mental yang baik, pemikiran yang positif, gitu. Tapi, di sini kamu pernah punya pengalaman hidup yang tidak begitu baik, ya. Kamu pernah begitu terluka. Kamu pernah ada di fase yang aku katakan di sini jatuh, sejatuh-jatuhnya, gitu ya. Ini sesuaikan aja dengan kamu ya, ini bisa dari segi pekerjaan atau hubungan, atau mungkin kesehatan kamu, gitu ya. Kamu pernah juga mengalami overthinking, kecemasan berlebih. Kamu pernah terpuruk banget di sini kamu sampai jatuh. Tapi kamu memilih bangkit, memilih berdiri, memilih menyembuhkan.
Dan dari pengalaman luka itu, ya, kamu sekarang menjadi orang yang lebih, aku katakan lebih protektif di sini ya. Kamu melindungi diri kamu sendiri dari energi-energi toksik. Ya, kamu melindungi diri kamu dari kenegatifan. Ya, di sini bukan dari luar ya, tapi dari diri kamu sendiri sekarang yang lebih bijaksana dalam mengelola pikiran kamu. Ya, lebih dewasa dalam mengendalikan perasaan-perasaan negatif kamu. Gitu. Ya, kamu jadi lebih dewasa, lebih bijaksana. Kamu jadikan masa lalu yang kelam itu untuk menjadikan diri kamu yang dewasa, yang bijaksana sekarang. Gitu, ya. Jadi achievement yang kamu dapatkan sekarang, yang kamu miliki sekarang adalah hasil dari bagaimana kamu mengelola energi kamu saat ini. Gitu ya, kamu sadar apa yang membuat dulu kamu terpuruk, apa yang membuat kamu terluka, apa yang membuat kamu jatuh, gitu ya. Kamu pelajari semua itu dan kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu hindari, apa yang harus kamu lindungi, gitu. Dan sekarang kamu di fase itu, di fase ini sekarang. Kamu tidak lagi merespon hal-hal negatif, ya. Baik itu dari luar ataupun mau dari dalam diri kamu sendiri. Gitu ya. Tapi kamu lebih fokus kepada diri kamu sendiri, ya. Di luar itu mungkin ya yang terjadi di luar ya, yang terjadi di eksternal itu tidak bisa kamu kendalikan, yang tidak bisa kamu kontrol. Jadi yang bisa kamu kontrol adalah pikiran kamu sendiri, tindakan kamu sendiri, perasaan kamu sendiri. Gitu. Jadi kamu lebih fokus pada hal-hal baik, hal-hal positif, ya. Tidak berarti di sini kamu tidak memiliki perasaan negatif atau pikiran negatif, ya. Tapi kamu sudah memiliki kemampuan, ya. Bukan lari di sini ya. Di sini bukan berarti kamu lari dari masalah atau lari dari pikiran negatif, perasaan negatif gitu ya. Tapi kamu lebih mengelola, meregulasi gitu ya. Contoh ya, mungkin kamu lagi overthinking, lagi punya pikiran yang mengganggu kamu, ya. Kamu akan bicara dengan diri kamu sendiri, ya. Apakah ini memberikan kebaikan untuk diri kamu? Apakah ini akan memberikan pengaruh positif untuk kamu? Dan kamu menyadari, kamu udah sadar dengan apa yang kamu pikirkan, gitu ya. Kalau pikiran-pikiran tersebut hanya merusak produktivitas kamu, merusak aktivitas kamu, ya, membuat perasaan kamu jadi kalut, ya, kamu akan mengendalikan pikiran negatif tersebut, ya, kamu akan fokus kepada hal-hal baik, ya, fokus pada pikiran-pikiran yang positif, begitu, ya. Ketika kamu lagi diselimuti oleh perasaan negatif, ya, emosi negatif, kamu ada kesadaran, ya, kamu sadar dengan apa yang kamu rasakan, gitu ya. Ketika mungkin kamu lagi kesal, kamu lagi marah, kamu kecewa, ya, kamu tidak akan membawa perasaan kamu keluar, ya, tapi kamu akan menyelesaikan perasaan kamu, gitu ya. Ya, kayak mungkin kamu lagi kecewa, oke, ya, aku kecewa karena A, karena B, karena perlakuan dia atau mereka, gitu ya. Tapi ya kamu menyadari bahwa sikap orang lain ke kamu, perlakuan orang lain ke kamu, atau kata-kata mereka, orang lain terhadap kamu, itu di luar kendali kamu. Gitu ya.
dan kamu menyadari hal tersebut. Tuh. Di sini pandangan mereka terhadap kamu yang paling kencang adalah, ya, sekarang kamu lebih tegas dengan batasan, ya. Selain kamu udah ya mengalir aja dengan hidup kamu, udah mengikuti arus, udah terserah Tuhan mau bawa aku kemana gitu ya, ibarat kata begitu. Ya terserah Tuhan mau menakdirkan aku kemana, mau bawa aku kemana. Kayak oke, aku siap gitu ya. Mungkin ke depan nanti akan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kamu, tidak sesuai dengan harapan kamu, ya itu adalah hal biasa gitu ya. Kamu udah terbiasa dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana, tidak sesuai dengan keinginan, itu udah hal biasa dan kamu apa ya, udah tidak bergantung lagi gitu ya, udah tidak fokus lagi gitu pada hal-hal seperti itu gitu ya. Dan orang melihat ya, pandangan orang ke kamu ya, selain kamu udah memiliki banyak achievement, kamu juga memiliki batasan yang sehat untuk hidup kamu sendiri gitu ya, untuk diri kamu sendiri terutama ya. Pandangan orang terhadap kamu saat ini, ya, pandangan mereka terhadapmu, kamu tuh sekarang lebih banyak kayak lebih enjoy untuk menikmati hidupmu. Kamu lebih banyak menghabiskan waktu dengan diri kamu sendiri gitu ya. Kamu lebih banyak terhubung dengan diri kamu sendiri. Ya mungkin di sini kamu itu lebih sering kayak ketika kamu jalan kemana gitu ya, kamu lebih nyaman sendirian. Karena dengan sendirian tersebut, kamu lebih terkoneksi dengan diri kamu sendiri. Gitu ya. Kamu sekarang jadi lebih introvert gitu. Ya, pandangan mereka terhadapmu. Kamu tuh orang yang memiliki prinsip yang kuat. Memiliki pendirian yang kuat. Kamu orang yang tidak mudah untuk ditumbangkan, tidak mudah untuk dijatuhkan. Ya, ketika kamu jatuh, ketika kamu terpuruk, kamu tahu bagaimana untuk bangkit. Ya, orang melihat kehidupan kamu tuh tidak mulus, ya. Kehidupan kamu itu penuh liku, terjal, naik turunnya itu jelas banget gitu. Orang bisa melihat. Tapi orang juga melihat kamu tuh orang yang memiliki kekuatan batin yang luar biasa. Ya. Kayak gimana pun semesta uji kamu, tapi kamu nggak pernah tumbang. Kamu tahu caranya berdiri lagi, ya, berjalan lagi, begitu. Tidak pernah ada kata-kata mengeluh dari kamu. Ya, kamu tidak pernah mengeluh, kamu tidak pernah bercerita tentang gimana sulitnya hidup kamu. Ya, dan itu menginspirasi mereka. Ya, mereka juga melihat bagaimana damainya hidup kamu sekarang. Ya, bagaimana damainya diri kamu. Bagaimana harmoninya hati kamu, batin kamu. Gimana pun gemuruhnya, ya, di luar sana. Tapi kamu tetap menjadi jiwa yang damai. Menjadi jiwa yang harmoni, jiwa yang tenang. Kamu tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal di luar, hal-hal yang di luar. Ya, mungkin di sini kayak orang-orang biasa heboh dengan gosip, ya, heboh dengan hal-hal yang lagi viral. Tapi kamu tidak terpengaruh, tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terprovokasi. Ya, kamu orang yang tahu apa yang layak untuk kamu konsumsi dan tidak layak untuk kamu konsumsi, gitu ya. Dan kamu hanya memberikan hal-hal yang baik untuk diri kamu
Kamu hanya memberikan informasi-informasi yang positif, ya. Kamu ngejaga diri kamu dari berita-berita yang mungkin contoh di sini kan banyak banget ya. Kayak ya berita-berita bagaimana kondisi negara saat ini gitu kan. Dan kamu memang tidak begitu tertarik untuk melihat hal-hal seperti itu. Gitu ya. Itu di luar kendali kamu. Dan kamu sadar itu hanya akan menguras energi, menguras emosi, ya udah, lepaskan. Gitu. Ya, kamu lebih fokus kepada hidupmu. Gitu. Oke, ya, sampai di sini dulu file nomor 3. Di sini untuk zodiaknya yang paling kenceng ada di Gemini, Libra, Aquarius. Energinya kenceng banget. Ya, kemudian ada Taurus, Virgo, Capricorn, lebih kenceng di Taurusnya, ya. Pisces, Cancer, Scorpio, lebih kenceng di Piscesnya, ya. Leo, Aries, Sagittarius. Oke, sekian dulu ya readingannya. Terima kasih udah menonton sampai selesai. Terima kasih udah like, comment, and share video saya. Terima kasih juga yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Doa yang terbaik untuk kalian semua, oke? Terima kasih untuk file nomor 3. Sampai di sini dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.